Salam sahabat, saudara, puji Yesus Hamasiya Adonai. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 20 Desember 2025. Ya, kita renungkan tentang ini. Sahabat ini kita renungkan tentang Yesaya 46 itu. Yesaya 46 ayat 11. Kita baca itu dulu. Itu sama-sama baca. 11. Haleluya. Jangan memanggil burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku Allah besar, aku telah menyatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Haleluya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang congkak orang-orang yang jauh dari kebenaran. Haleluya. Jadi keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatnya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Haleluya. Dari ayat yang 11 tadi itu, ini kan burung apa tadi, burung apa ya? Nasar. Burung nasar, bukan burung buas. Burung buas ini dari timur ini orang cari-cari. Orang yang tidak tahu mungkin burung buas itu bilang burung Garuda kah? Lihat tuh. Burung buas itu ada banyak yang bilang burung Garuda. Kalau kita di suku Mei itu bilang itu burung tubo. Tubo bedo. Itu burung besar. Burung besar yang kalau taruh anak kecil di kebun kah, dikasih gantung baru. Itu tuh bisa bawa lari anak kecil itu. Dengan dia punya nuket, bawa lari. Makan di atas pohon. Itu burung tubuh. Kalau di bahasa Bordo bilang apa? Menemaro. Burung besar. Burung besar. Jadi kalau dia tinggal di atas gunung, dia lihat di bawah ikan besar, dia bisa naik ambil baru makan di atas gunung. Ya. Yang lain dengan elang. Elang itu sejenis kecil. Nah, kalau kita lihat coba baca lagi di ini Matius 24 itu ayat 27. Matius 24 27. Di Matius 24 27 itu di situ dibilang begini 28. Matius. Iya, 24 28. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar berkerumun di situ. Iya. Burung nasar berkerumun. Iya toh? Iya. Burung nasar itu yang dibilang itu Raja Wali itu sudah. Nah, Raja Wali. Kalau di Keluaran 20 itu, Keluaran 19 itu ayat 4. Kitab Keluaran 19 ayat 4. Supaya kita tahu. Ayat 4 itu dibilang begini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Dia di atas sayap Raja Wali, sayap kiri kanan. Bapak bagaikan laksana Raja Wali yang menggendong orang Israel semua dapat naik di dia punya bahu baru dari Mesir menuju Kanaan. Jadi orang pada waktu itu pikir mungkin Tuhan itu seperti Raja Wali.
Orang yang tidak tahu, oh berarti mungkin Tuhan itu seperti Raja Wali ke apa? Haleluya. Itu orang yang tidak tahu. Nah kita lihat lagi di Wahyu lagi. Di kitab Wahyu di sana itu. Di kitab Wahyu 4 itu. Wahyu. Ada 4 muka. Muka Raja Wali. Di takhta itu ada 3-4 makhluk. Makhluk kan menyerupai muka manusia, muka lembu, muka ini. Jadi ada muka lembu, ada muka manusia, ada muka singa, dan ada muka Raja Wali. Nah, orang yang tidak tahu itu mungkin Tuhan tuh punya muka itu ada 4. Karena diisi Alkitab itu perumpamaan banyak perumpamaan. Ada sejarah Alkitab, ada perumpamaan Alkitab, ada kiasan Alkitab, ada apa ini? Teka-teki Alkitab. Teka-teki juga ada di dalam. Jadi kalau Tuhan ambil Raja Wali, itu dia punya artinya beda-beda. Oh, kalau kita lihat orang bilang burung buas dari timur itu berarti, oh orang di Jawa bilang itu burung Garuda, orang Indonesia bilang itu burung Garuda. Jadi ada orang Jawa satu yang pendeta, satu yang dia adika pendeta dia sedang putar Papua, dia bilang itu nanti itu burung Garuda itu muncul dari Papua, itu seorang pelayan akan muncul dari Papua. Padahal dia ini orang Jawa Timur, dia menggunakan ilmu hipnotis, ilmu apa? Siluman. Apa itu ilmu siluman? Siluman itu dia bisa menyamar jadi burung Garuda, dia bisa menyamar jadi anjing. Itu siluman. Namanya orang me bilang begini tuh. Kalau malam-malam anjing lewat itu suangian nanti dia menjadi anjing baru lewat. Nah begitu. Jadi ada 2. Bapa di surga punya juga memakai lambang burung Raja Wali atau burung buas atau yang disebut dengan burung nasar. Nah, terus iblis juga dia pakai burung nasar juga, burung elang juga. Nah, kalau kita di daerah Me itu, dia bilang suwangi itu. Kalau di pantai dia bilang suwangi, pemakan daging manusia tuh. Itu setan. Itu manusia, perempuannya jadi bisa makan manusia. Tapi dia telah menjadi setan pakai ilmu siluman. Dia bisa jadi burung. Nanti dia pakai tubuh biasa, lalu nanti dia pakai burung elang begitu. Jadi kalau orang tuh orang kasih tahu, itu orang itu tuba ada lewat. Kalau pania itu biasa jelas, close. Tuba ada lewat. Dia bilang, itu ada burung elang lewat. Kalau dia bilang sudah burung elang lewat, itu sudah anak sudah tidak boleh tinggal dekat jalan. Terus lari semuanya karena itu tahu suami ada lewat. Suami perempuan. Kalau di Mor sana itu ada tulang-tulang para nabi itu orang-orang Israel dulu. Jadi di situ ada burung nasar. Bapak ini punya moyang itu kan dulu pakai untuk bunuh-bunuh suang-suang gitu. Jadi dulu moyang itu tahu, oh ini suang ini datang. Lo jaga suang itu, tidak boleh suang itu dia makan daging manusia. Nah, kita sudah berdoa barang lepas. Jadi kalau yang di Matius 24 itu di ayat 27 itu, di mana ada bangkai di situ berkerumun burung nasar. Jadi kalau di mana ada kematian begitu, di situ suami terbang dan penyamar yang bunuh rana juga ada di situ. Nah, kita lihat waktu Yesus disalibkan di Papua itu, di Mewah Papua itu, kan di sebelah kiri kanan itu kan penyamun, dan ada suwangi dari Golgota dengan penyamun dari Golgota juga ada di situ. Tapi apakah mereka sempat menyentuh daging dan tubuh Yesus? Tidak ada. Bahkan tulang pun tidak dipatahkan. Haleluya. Padahal Yesus yang terselip di antara penyamun dan suwangi di Golgota. Golgota itu penyamun, suwangi itu semua dipotong leher di situ, semua disalibkan di situ.
Firman Tuhan ini bilang, Matius Yesus sendiri bilang begini. Haleluya. Di mana ada bangkai berkerumun burung nasar. Bangkai yang dimaksud sini adalah kematian Yesua. Yesua dilahirkan di Papua. Yesua disalibkan di Papua. Haleluya. Tapi suami terbang dan penyamun tidak menyentuh tubuhnya, dagingnya dan darahnya, karena Yesua itu orang benar, orang kudus. Haleluya, amin. Jadi kalau suami terbang penyamun itu tidak bunuh orang sembarang juga. Suami itu nanti dong lihat ini, dong pakai daun pepaya merah tuh, baru lihat keker di bawah. Orang ini ada dosa atau tidak? Kalau ada dosa itu makanan untuk mereka. Suami terbang orang penyamun. Jadi tidak bunuh orang. Makanya dosa itu harus disuruh mengaku. Kalau tidak itu orang yang berdosa itu makanannya suami, makanya penyamun. Haleluya. Jadi kalau kita makan darah dan daging Yesua, haleluya. Yesua bilang kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita makan firman Tuhan, itu kita memperoleh kekuatan. Itu makan tubuh dan darah yang Bapak simpan di sini itu. Haleluya, kalau betul makan dengan sungguh-sungguh itu kekuatan. Suami terbang dia takut makan darah dan daging Yesua. Dia sangat takut sekali. Haleluya. Darah dan daging Yesua. Haleluya. Jadi di 27-nya di situ dia bilang begini. Jangan kamu percaya Mesias palsu yang datang dari barat, selatan, utara. Sebab anak manusia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Dari timur ke barat itu waktu di mana ya? Di tempat dia dilahirkan. Di mana? Di Papua. Bapak sudah beritahu kita. Meterai Wahyu 5 1-14 sudah dibuka. Haleluya. Lalu Yesus disalibkan di mana? Di Papua Timur, di negeri yang jauh. Haleluya. Jadi siapa? Haleluya. Jadi ini dia akan datang dari timur. Firman Tuhan ini dia mencatat. Timur itu mana? Di Jawa kah? Di Maluku kah? Sulawesi kah? Kalimantan kah? Sumatera kah? Tidak. Di Papua. Dari reading dari Yerusalem, Tuhan Yesus kasih tahu dia. Serdadu Tuhan akan datang dari tempat bayi dilahirkan. Bayi Yesus dilahirkan yaitu rai matahari, yaitu di Papua, dari Papua. Haleluya. Kami telusuri tempat Yesus dilahirkan di mana. Iya, itu sudah tempat kamu punya tanah yang dari situ sudah muncul burung buas itu. Kegerakan burung buas itu. Nah, sekarang sayap Raja Wali. Kalau keempat makhluk yang Yohanes lihat itu di Pulau Batu, itu yang pertama itu keempat Injil itu. Jadi waktu siapa ini? Yohanes, Rasul Yohanes itu dia lihat Yesus itu seperti Raja Wali. Dia nabi. Jadi Raja Wali itu kan matanya tajam. Oh, tidak bisa sembunyi. Dia dari gunung jauh tinggi itu dia lepas di Tanjung Bor di sana itu ikan besar ada main. Dia langsung turun, langsung tikam naik. Lalu dia makan di atas gunung Meru. Itu Raja Wali. Haleluya. Nah, itu apa? Yesus lihat, Rasul Yohanes lihat Yesus itu seperti Raja Wali. Yesus aja seperti Raja Wali. Dia seorang nabi. Lihat, kau punya dosa kecil apapun semua kelihatan. Bapak, semua kelihatan, tidak ada yang tersembunyi. Kau mau sembunyi di sumsum kah, tulang-tulang kah? Suami terbang dong mau sembunyi dong punya kekuatan dalam dompo kemaluan kah, dompo kandungan kah? Dong mau sembunyi dong punya ketiak kah, di kepala kah, ketahuan semua. Haleluya. Itu jadi Rasul Yohanes dia lihat Yesus itu seperti Raja Wali. Matius dia lihat Yesus itu seperti singa. Haleluya. Dia sikat semua. Firman Tuhan tegas Yesus sampaikan. Haleluya. Yang salah benar-benar, yang dosa. Haleluya. Terus Lukas dia lihat Yesus itu seperti anak manusia.
Betul-betul dia anak manusia dikandung Roh Kudus di perawan Maria. Dia dilahirkan, dia tumbuh besar seperti manusia kita. Haleluya. Terus siapa lagi? Markus dia lihat Yesus seperti lembu. Haleluya. Jadi keempat Injil ini mereka mengakui bahwa Yesus itu lahir di timur, di Papua. Disalibkan juga di timur, di Papua. Haleluya. Wahyu meterai tentang anak domba. Wahyu 5 ayat 1-14 sudah dibongkar, sudah diberitahukan rahasia. Ini saya beritahukan rahasia burung buas dari timur itu yang ditulis oleh ini. Haleluya. Sekarang berita kudus yang datang dari timur ke barat. Markus 16:8c. Ini kan berita kudus dan tidak terbinasakan. Sekarang yang datang dari timur itu siapa? Haleluya. Kita ikuti dulu. Sayap kiri kanan daripada Urun Nasar itu, maksudnya Yesus menggendong orang Israel. Siapa? Di dalam roh itu memang Tuhan yang bawa, tetapi yang melaksanakan keputusan bahwa gendong orang Israel dari Mesir menuju Kanaan itu siapa? Musa. Tuhan pakai Musa. Haleluya. Tuhan bekerja di dalam Musa. Haleluya. Ini bisa mengerti. Orang di Israel pikir bagaimana? Tuhan bawa kami kah? Padahal ini Musa yang memimpin kami. Baru dari situ mereka mengerti, oh betul Tuhan yang bawa kami. Hanya Musa itu Tuhan pakai saja. Tuhan pakai Musa. Jadi Musa kira Musa lakukan perkara-perkara besar yang bela laut Kolosom itu. Dari wilayah Tanibar dia masuk ke Papua itu, dia bela laut Banda begitu. Musa dia bela laut Banda. Musa kira dia bela dengan tongkat, karena itu Tuhan yang belain laut Kolosom ini. Haleluya. Jadi aku akan mendatangkan siapa akan melaksanakan keputusanku. Ini siapa sebenarnya sekarang? Jadi yang sayap di sebelah kanan ini kayak kanan itu 5 jawatan. Yang sebelah kiri itu 9 karunia roh. Jadi itu satu. Yang kedua itu yang kanan ini, sayap bagian kanan itu kekuatan firman Tuhan Yesus, kekuatan darah dan daging Yesus. Yang sebelah kiri itu kekuatan apa? Kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Jadi itu pelayanan yang tinggi. Tadi waktu kita berdoa tanya Tuhan itu, orang-orang di Papua yang memiliki pelayanan tinggi di dalam dimensi roh. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, orang Israel sana don terjemahkan bahwa itu raja timur, raja dari Persia yang telah menyelamatkan orang Israel di Yerusalem sana. Padahal ini kan dalam roh. Ini kan bukan bercerita tentang apa. Tadi kalau kita lihat itu bukan bercerita tentang perang fisik. Tidak. Ini peperangan rohani. Di itu. Yesaya 46 itu. Ini kan peperangan rohani. Kita lihat dari dia judul itu, para dewa Babel tidak berdaya. Dan ini peperangan rohani. Makanya Rick Reading, Tuhan beritahu Rick Reading, Rick Reading. Saya punya sanak saudara keluarga ada di Rahim Matahari, tempat bayi Yesus dilahirkan di Papua. Dari sana serdadu Tuhan itu akan datang. Dari gelombang Pasifik itu mereka akan menyapu bersih, naik di atas gelombang itu. Nah, depannya siapa? Yesus. Panglima perang kita itu siapa? Yesus. Nah, sekarang yang melaksanakan keputusan itu siapa? Itu hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang bagaimana? Di sini dibilang begini. Peperangan, jangan mengadakan peperangan. Jangan mencabut beruntukan membinasakan. Haleluya. Mencabut beruntukan membinasakan. Itu secara kelihatan fisik atau diam-diam. Di dalam roh. Peperangan rohani tingkat tinggi. Itu cabut akar-akar dosa. Nanti siapa yang lihat? Bahkan Raja Wali dia akan melihat.
Haleluya. Di sana di sumsum ada barang ini. Di laut Banda ada ini. Oh, di gunung ini ada ini. Oh, tadi di Sorong itu, di atas gunung orang Sorong yang agak tinggi itu, di situ ada marga ini punya ular naga merah. Jadi dong punya mas-mas kawin yang kain-kain itu keluar dari ular naga itu, ular kobra merah itu. Tapi dia penjantangnya ada di gunung Siklop, raksasa satu. Jadi mereka lihat, ini dia disapu bersih. Setan-setan besar yang disapu bersih oleh kuasa Tuhan sendiri. Ayatnya mana? Ya, Markus, ya, Wahyu 11, Wahyu 19:11. Dia menghakimi dan berperan dengan adil. Haleluya. Jadi ini orang akan peperangan rohani di akhir zaman. Orang yang melakukan peperangan rohani di akhir zaman, bukan sekadar bicara saja, bukan sekadar pujian penyembahan saja, bukan sekadar menyampaikan ini itu saja, tetapi dia juga berperang. Tetapi waktu kita berdoa itu, kita berperang itu, Tuhan bilang bagaimana? Selalu Tuhan bilang kamu kerja 1, Tuhan kerja 9. Jadi bukan kita yang kerja, kita hanya kerja 1, taat saja. Kita berdoa perang, selesai di dalam roh. Tetapi yang melakukan atau yang melaksanakan itu, atau yang melakukan atau yang membunuh setan itu, mencabut akar setan itu, umpamanya kekuatan dari Jawa punya, ilmu hipnotis dari Jawa Timur punya, Siloman, Tuhan cabut. Jadi kami hanya doa, Tuhan yang cabut. Jadi kami kerja 1, Musa kerja 1, Tuhan kerja 9. Kita kerja 1, Tuhan kerja 9. Haleluya, amin. Amin. Jadi kemudian tetap kepada Tuhan, bukan kita. Haleluya, amin. Amin. Jadi kita lihat setan-setan yang nanti kita juga tidak bisa jalan sendiri. Ada mata Raja Wali kan, Raja Wali itu kan atau Guru Nasar, dia punya mata rohani, mata juga ada, dia punya kaki ada, dia punya sayap ada, dia punya ini apa semua ada. Itu lambang dari Yesua sebagai kepala dari tubuh manusia atau panglima perang kita. Jadi Yesua berperang dari timur di dalam roh. Semua dewa-dewa, kita lihat di sini ada dewa banyak ini. Ini ada ini di sini. Tadi Yesaya 46 tuh. Dewanya apa itu? Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbakan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak sekarang telah dimuat sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya. Dewa-dewa itu bersama-sama direbakan dan diruntuhkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukun sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kunjunjung dari sejak dari rahim sampai masa tuamu. Ya, ini siapa? Ada orang Israel. Ini bercerita tentang ada orang darah daging orang Israel yang ada di timur, ada di jauh di Papua. Jadi orang Papua itu, Tuhan sudah bilang tuh, orang Papua itu orang Israel. Geng genetik orang Israel, geng genetikanya. Di situ ada suku-suku Yehuda yang telah melahirkan Yesua itu ada di Papua. Tangan di Papua. Haleluya. Jadi ini firman ini sudah mencatat, sudah dirancangkan. Haleluya. Dari keturunan yang telah melahirkan Yesua ini, mereka ini, makanya dikirim dari sana Yerusalem, Tuhan kasih tahu dia. Serdadu Tuhan akan datang dari rahim matahari, dari tempat bayi dilahirkan, dari tempat bayi Yesua dilahirkan. Serdadu itu siapa? Orang-orang yang akan berperang melawan dewa-dewa. Orang yang akan berperang melawan dewa-dewi. Orang yang akan berperang melawan segala setan-setan yang sudah berubah, sekalipun setan-setan yang model apapun semua diratakan. Dewa-dewa dari Cina punya, Arab punya, India punya. Dari Lewiatan buaya Indonesia, dari ular naga tua, dewa-dewa dari mana-mana pun, semua akan diruntuhkan, semua akan dirubuhkan. Jadi
apa itu. Jadi banyak orang itu salah mengerti, salah tafsir. Sekarang baru sudah mulai mengerti toh, dia toh. Jadi banyak orang bilang, "Bah, orang ini apa ini? Ada hamba-hamba Tuhan yang akan muncul dari tanah Jawa atau Sumatera atau Kalimantan atau dari Sulawesi atau dari Papua." Tapi ciri-cirinya itu harus tahu. Salah satu yang dia harus berperang, salah satu cirinya dia harus berperang melawan, dia harus berdoa perangi semua kekuatan kelawiyatan buaya Indonesia, harus berperang melawan kekuatan ular naga tua, berperang melawan dewa-dewa orang Arab, dewa orang Cina, dewa-dewa dari Papua punya, setan yang berbentuk suangi terbang penyamun dari Papua punya, dari Sulawesi Kalimantan punya. Jadi dari Papua ini sampai ke Yerusalem sana itu ada 7 benteng, Bapak. Ada 7 benteng. Waktu kita pergi ke Makimi sana tuh, Bapak masih ingat? Itu lewat ada anak kecil satu hamba Tuhan Tanjir itu Senandi. Itu dia bilang itu ada tembok yang harus tuh berbuka. Tembok itu apa? Itu diratakan itu. Itu tembok itu sudah dewa-dewa itu. Jadi di Yerusalem sana dekat pintu gerbang timur itu ke sini, itu kan orang Arab punya tanah. Orang Arab ini ada dewa Arab, patung-patung dewa Arab. Yang tadi saya tadi dibilang itu. Terus ke sini lagi itu ketemu nanti dengan Hindu Buddha di India punya. Hindu Buddha di India punya patung-patung. Agama India punya, Hindu punya, Buddha punya. Nanti masuk lagi ke sini ke Cina. Cina itu agama Shinto punya, agama-agama apa ini? Cina punya. Dewa-dewa naga dan lain-lain. Masuk lagi ke Indonesia, Indonesia punya itu lawiyatan buaya. Itu buaya besar, dong Abu Nawas tinggi Indonesia itu. Karena mereka memiliki lawiyatan buaya. Nah, kita di Papua itu naga tua. Itu di Papua itu yang lalu kita ada berdoa itu. Jadi naga tua itu dia punya kedudukannya itu kan ada di Makimi sana ya, kapal Amerika Karam, kapal perang Amerika Karam. Tuhan sudah kurun dia, amankan. Jadi dia punya tanduk-tanduknya itu kan yang kemarin kita ada berdoa seluruh Papua punya. Nah, haleluya. Itu pekerjaan burung buas dari timur. Awas. Jadi itu pelayanan. Tadi waktu kita berdoa tanya Tuhan toh pagi. Itu Tuhan bilang itu pelayanan tingkat tinggi. Pelayanan tingkat tinggi dalam dimensi roh. Melihat setan, cengkram setan kasih hancur. Kalau bakar-bakar, kalau musnahkan. Haleluya. Tadi waktu kita berdoa ini dari Laut Banda punya itu. Tadi kan kemarin. Itu kan Laut Banda punya itu kan dulu zaman Nuh punya itu zaman Nuh punya setan yang keluarkan air itu dari tingkap-tingkap itu kan berkedudukannya di Banda atau kemarin melalui marga Surabaya itu sudah bakar habis itu. Sudah musnahkan itu, sudah tutup itu. Tadi baru ada beberapa kekuatan itu mulai dihancurkan dari Jayapura. Dari dulu kan Soekarno dengan kita punya Tete Dorang itu kan jalan sama-sama. Tadi dari kami TKG punya itu dulu Tete itu dia naik buaya perahu buaya. Baru ini Soekarno don sama-sama naik satu perahu itu keliling sampai di dia pusat-pusat kejahatan tadi itu kan di Kaimana itu. Kaimana baru di situ ada perempuan-perempuan jilbab banyak. Nah, itu tadi pusat kejahatannya tadi dibakar dengan perahu buaya itu semua dimusnahkan. Jadi yang disebut pelayanan burung buas atau pelayanan disebut burung nasar itu dari timur itu sudah dia lihat baru dia melihat. Raja Wali kalau dia sudah lihat betul baru dia cengkram. Haleluya. Dia cengkram itu tidak lepas. Cengkram satu kali. Haleluya. Jadi dari lubang apapun itu setan tidak bisa sembunyi. Nah, kalau kita lihat Tuhan sendiri ketika dia bergerak 3,5 tahun dalam pelayanan itu, dia lihat setan. Oh, setan lumpuh. Oh, ini roh lumpuh. Roh lumpuh kau keluar. Roh buta kau keluar. Haleluya. Kan Yesus melihat dengan jelas.
Karena mereka datang berharap kepada Yesua, dengan iman mereka Yesua menyembuhkan. Haleluya. Jadi Bapak melihat iman. Haleluya. Sekarang Tuhan sedang panggil kita, baik itu dari kita punya gerakan doa ini, dari Soron, Manokwari, Biak, Serui, Kaimana, Jayapura, Sarmi, Doyai, Dogiai, Paniai, Nabire. Nah, Tuhan sudah persatukan kita yang berhimpun di dalam pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Pemerintahan kerajaan Tuba Masya ini itu kita menjalankan kedaulatan Tuhan. Otoritas Tuhan. Jadi kalau iblis dia tidak bisa macam-macam. Kalau kita tampil dengan Tuhan, kita berdoa. Tuhan bilang kamu tulis kamu punya doa itu, dia namanya pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Karena kamu menjalankan ini, keputusan Tuhan ini. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah menyatakan, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi ini pemerintahan kerajaan Tuba Masya sudah bergerak. Iblis tanya, kau dari kerajaan mana? Jadi kalau orang berdoa itu, kalau tidak berdasarkan di atas pemerintah kerajaan Tuba Masya, itu setan tinggal tertawa saja. Tapi kalau kita katakan, kerajaanku dari kerajaan pemerintah kerajaan Tuba Masya, kerajaan Yesua, kerajaan surga, iblis takut karena kita bawa otoritas melaksanakan keputusan Tuhan. Haleluya. Dan iblis takut, dia lihat, iblis mulai takut. Haleluya. Dia gemeter. Nah, ini otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Masya dalam kedaulatan kuasanya. Kenapa Bapak melaksanakan ini? Karena Bapak mau memulihkan Taman Eden yang rusak, Firdaus dan Eden yang rusak di atas Papua itu. Kita harus berdoa terus dan Tuhan bilang sekarang bukan lagi Papua, tapi Papua dia sudah berubah kembali menjadi Firdaus kembali. Haleluya. Di Firdaus itu kan tidak ada setan. Nah, ada orang tanya, kenapa dari Papua segala setan diusir, dibakar, dimusnahkan oleh burung buas dari timur? Haleluya. Kita lihat kita punya Wahyu. Kitab Wahyu di sana. Surga kalau Papua itu diidentik dengan Firdaus, maka akan ada peperangan di mana? Di surga. Surga itu di mana? Di Firdaus itu di mana? Di Papua. Haleluya. Wahyu 12 di situ. Wahyu 12. Perempuan dan naga. Maka timbullah suatu tanda besar. 1 sampai terakhir. Perempuan dan naga. Wahyu 12. Maka timbullah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Haleluya. Itu dia punya ini satu. Kita langsung melangkah ke bawah di 7. Naga dikalahkan. 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Peperangan di surga. Kalau di Matius 13 bilang begini, orang yang melakukan penyesatan di dalam kerajaan surga itu akan diusir keluar di halaman surga. Kenapa? Banyak hamba Tuhan ada. Orang-orang doa bilang begini, setan juga bawa masuk surga. Ini karena bawa surga itu surga mana? Surga tingkat halaman di Firdaus. Tetapi di sana itu dijaga oleh malaikat Mikael rombongan.
berperang. Jadi semua bentuk setan yang ada di atas Papua diperangi habis-habisan oleh Mikael dan rombongannya, sedang dihabiskan itu. Haleluya. Sedang peperangan mengalahkan semua setan-setan yang ada pada waktu zaman Adam jatuh, Hawa, setan pada waktu menjatuhkan 12 Israel dan Israel tercerai-berai, setan pada waktu Ibrani jatuh, setan pada waktu penyaliban para pembunuh, para rasul, para nabi. Dia masuk terus sampai ke perusahaan-perusahaan ini semua sedang diperbaiki, sedang diperbaharui. Haleluya. Kenapa? Haleluya. Dulu kalau kami punya kampung di atas di Taga ceritanya begini. Masa masuk masa 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8, 9 kali 9, 10 kali 10 itu akan ada pertemuan antara Israel hitam dan Israel putih. Di tempat tanah tumpah darah mereka akan membangun, tempat tanah tumpah darah Yesus akan membangun kembali pondok Daud dari pondok Kompakis dari 12 bersaudara. Ya. Jadi kapan? Artinya begini. Dulu itu Papua itu atau Mewah Papua itu kota besar kerajaan, tapi dirusak oleh dosa. Dia hilang. Nanti akan muncul orang yang akan membersihkan pohon. Mereka akan bersihkan Iodoro dengan abai. Itu bercerita tentang dosa-dosa akan dicabut, akar-akar dosa dibersihkan. Haleluya. Nah, ini yang nanti disebut dengan peperangan di surga itu. Jadi kalau kita lihat, jangan heran kalau kita lihat di daerah-daerah Papua ini ada ajaran yang menyatakan bahwa setan juga bawa masuk surga. Itu karena diajar oleh setan-setan ini. Jadi tidak bisa ajaran bahwa setan bawa masuk surga. Semua setan itu diusir keluar dari surga. Dibakar, dimusnahkan. Nah, ini yang nanti disebut peperangan membersihkan. Karena apa? Surga itu bukan di kayangan sana, atau di nirwana, atau di angkasa udara, tidak ada. Taman Eden itu Tuhan ciptakan di bumi Firdaus, di rai bumi bawah Firdaus. Yang menutupi Eden itu yang sedang dibersihkan dengan kuasa kegelapan itu. Dong bilang itu ya, dong bilang apa ini? Itu firman Tuhan bilang itu pintu gerbang timur yang tertutup. Di balik pintu gerbang itu ada kota emas menurut Nabi ISK. Di balik pintu gerbang itu ada kota emas. Kota emas itu kota mulia. Kota mulia itu apa? Kerajaan 1000 tahun damai itu di rai bumi akan berlangsung. Di Firdaus ini sudah. Nah, pintu gerbang yang tertutup itu apa? Apa yang menutupi pintu gerbang? Itu dosa itu sudah. Kita ada berdoa ini. Dosa, setan, dari pribadi, keluarga, kaum, suku bangsa yang menutupi. Mulai dari Adam kejatuhan sampai sekarang kita ada berdoa ini. Setan-setan ramai di pintu belakang pintu gerbang ini. Lontek yang kuat supaya jangan manusia masuk ke surga. Ini yang kita ada berdoa satu persatu ini. Haleluya. Jadi kita hanya berdoa saja, Tuhan sendiri yang sedang bersihkan. Musa hanya bawa orang bangsa Israel menuju Kanaan berdasarkan petunjuk Tuhan, tapi bukan Musa yang lakukan, itu hanya berlakukan dari dalam Musa. Kita ini hanya alat saja. Tuhan sendiri yang sedang berperang bagaikan burung buas dari timur atau laksana Raja Wali dari timur, burung Nasar. Dari tempat dia punya tanah tumpah darahnya, tempat dia punya ininya. Haleluya. Jadi kalau kita makan darah dan daging Yesua, kita punya sayap kekuatan atau Roh Kudus itu dia menjadi kuat. Haleluya. Kita makan firman Tuhan, kita menjadi kuat. Kalau suwangi terbang itu, penyamun suwangi terbang itu kalau mau makan daging manusia atau darah, itu mereka menjadi kuat. Sama dengan film-film sirkus kah? Film-film yang kalau dong isap darah itu dong kuat. Kalau tidak pamir. Kalau dong tidak isap darah itu, manusia itu dong lemah tuh. Iya. Suwangi itu juga begitu. Suwangi itu kalau dia makan darah daging manusia itu baru dia kuat. Kalau tidak makan darah daging manusia itu dia lemah. Haleluya. Ini setan punya rahasia neraka saya bicara. Kalau Tuhan punya, kalau kita makan darah daging Yesua dan kita makan firman Tuhan Roh Kudus, haleluya, kita kuat. Dia bilang, hei Elia, kau bangun, makanlah roti seidangan dengan Tuhan, makanlah air putih dan
roti dari malaikat bawah, roti bakar dengan Elia ini dia duduk baru. Elia. Malaikat dia bawa makanan baru. Kasih bangun Elia. Dia makan minum itu roti dan anggur itu. Dia minum air putih dengan ini yang itu darah daging Yosua yang dia minum. Kekuatan Yosua. Jadi kita dapat sum-sum kekuatan tulang-tulang darah daging Yosua. Itu kekuatan kita. Haleluya. Makanya Yosua bilang begini dalam Yohanes 6. Siapa makan darahku dan minum dagingku, makan dagingku, memperhidup yang kekal. Itu apa? Firman Tuhan ini sudah. Haleluya. Roh Kudus itu sudah. Haleluya. Kekuatan darah daging Tuhan Yesus itu sudah. Haleluya. Jadi setan itu dia paling takut menyentuh tubuh Tuhan. Haleluya. Buktinya di mana? Haleluya. Waktu Musa kan di atas Golgota itu kan ada penyamun, ada suangi terbang. Haleluya. Mereka tidak berani menyentuh tubuh Yesua. Darah Yesua. Karena darah Yesua, tubuh Yesua itu kudus. Kudus, maha suci. Memang dia terhitung di antara penyamun. Tetapi tubuhnya, tulangnya, darah dagingnya itu sedikit pun tidak takut disentuh oleh penyamun-penyamun dan suangi-suangi terbang. Itu menjadi semua dia kalahkan. Maut dia kalahkan semua. Yesua bangkit. Haleluya. Dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Tubuh yang kudus. Yang tidak terbinasakan. Ini kita berdoa dengan menggunakan kekuatan ini. Kekuatan darah daging Yosua. Kekuatan firman Tuhan. Kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Dari sini sudah mengerti. Sudah bisa mengerti. Banyak orang bilang begini. Itu burung buas dari timur itu bilang burung Garuda. Kita lihat kalau Garuda itu kan burung itu Garuda itu kan burung dari Jawa. Burung suwangi dari Jawa itu. Burung suwangi dari Jawa dia ada zaman kuno. Di kerajaan-kerajaan kuno dulu, di kerajaan-kerajaan Mataram dulu. Itu dong ambil dari situ karena dong melakukan peperangan, dong menang. Nah itu diangkat menjadi burung Garuda menjadi lambang negara. Jadi yang dibicara di burung Garuda itu dengan itu setan punya. Itu kan setan punya berhubungan dengan kekuatan-kekuatan alam gaib. Yang ditulis dalam firman Tuhan tentang burung buas dari timur atau yang disebut dengan burung nasar yang ditulis oleh Yosua sendiri. Di mana ada bangkai berkerumun burung nasar, itu darah daging Yosua sendiri. Kekuatan Yosua sendiri. Kekuatan Yosua sendiri akan muncul dari arah timur. Jadi kami ini hanya alat saja, sedangkan Yosua sendirian bergerak. Kami hanya kerja satu. Buktinya kan kita kan di dalam roh peperangannya. Kalau yang ditafsirkan oleh orang-orang dari Yerusalem sana, mereka menyaksikan Raja Persia yang akan menyelamatkan umat Israel. Itu bukan peperangannya semani di sana. Ini peperangan rohani, saudara-saudara. Haleluya, peperangan rohani melawan dari pihak Tuhan Yesus Amasia Adonai dari timur. Dia melawan dewa-dewi bangsa-bangsa dari barat, dari utara dan selatan. Bahkan dari timur itu sendiri. Nah itu dibinasakan, itu diratakan. Makanya Yesus bilang begini, berita kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Demikian. Jadi bagaimana bisa mengerti toh? Haleluya. Saya rasa bisa mengerti, bisa betul. Jadi kita anggap itu burung buas itu kita kira itu burung Garuda. Ada negara-negara yang ambil lambang negara dari burung buas, burung Garuda, ada yang burung elang. Itu bukan. Jadi Yosua dia pakai Yosua itu dia pakai burung merpati. Burung merpati itu tidak punya empedu. Dia pakai Bapak Yosua itu sebagai anak domba. Domba itu tidak punya empedu. Itu perumpamaan saja. Perumpamaan. Kiasan. Sesungguhnya itu Yosua. Yosua punya kiasan yang dia ambil itu domba. Kiasan yang dia ambil itu Raja Wali atau burung nasar. Kiasan yang dia ambil itu burung merpati. Begitu. Burung merpati itu lambang dari roh
Roh Kudus. Haleluya. Kalau ilalang itu apa? Lambang dari anak-anak setan. Kalau gandum itu lambang dari anak-anak Tuhan. Ya. Kalau Raja Wali itu ada dua. Burung dasar itu lambang dari Yesus sendiri dan anak-anak Tuhan. Jadi lengkapi dengan kuasa Tuhan. Sedangkan burung Garuda, burung apa ini? Juga setan juga dia bisa pakai itu. Makanya ada pasukan Raja Wali, ada pasukan Maleo, ada pasukan apa lagi? Operasi Matoa. Kalau kita punya apa? Pasukan burung buas dari timur atau pasukan apa? Serdadu Tuhan. Kalau Yerusalem bilang serdadu Tuhan akan muncul dari tempat rai matahari, tempat bayi Yesus dilahirkan. Bayi Yesus dilahirkan di mana? Ini sudah tempat Yesus lahir. Kami ada bicara ini sudah. Haleluya. Haleluya. Jangan cari-cari. Sudah jelas. Haleluya, amin. Tidak bisa tidak. Itu hukum. Tidak bisa tidak. Tapi kami yang bicara ini, kami hanya alat saja. Yang melakukan itu Yesus sendiri. Haleluya. Ada amin. Ya. Coba karena moyang kita dulu menutup kebenaran itu. Mereka menindas kebenaran itu dari tanah Papua. Itu makanya sekarang itu orang Papua masih menangis, masih meratap, masih menderita. Haleluya. Tapi begitu nanti besok ini peperangan selesai. Haleluya. Tuhan rubah Papua menjadi Firdaus. Amin. Haleluya, amin. Orang nanti masuk kerajaan surga itu kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun damai. Itu peperangan dulu selesai baru masuk damai. Sebelum peperangan rohani selesai, ya kerajaan 1000 tahun jangan buka dulu. Haleluya. Makanya ada pertempuran di surga, di alaman surga di Wahyu tadi. Wahyu tadi 13 itu. 12 itu. Karena sekarang gerombolan setan juga mau masuk surga jadi. Tidak bisa. Sekarang setan juga don jaga apa? Manusia. Manusia tidak boleh, manusia berdosa tidak boleh masuk ke kerajaan surga. Kecuali manusia tadi berdosa percaya Yesus, dosanya sudah dihapus oleh darah Yesus, itu berhak masuk surga. Setan-setan juga dong ada di surga untuk menuntut keadilan. Itu tadi ada mobil yang tadi waktu itu perang itu mobil dari tadi dia kasih kaca gelap baru dia lihat kita itu baru dia tuntut. Oh betul, kami waktu tidak tahu kami telah menyembah kamu punya dewa ular yang ada di Sorong sana, kita minta ampun baru langsung isap pilur darah turun mengampuni baru mobil itu langsung dibakar habis selesai. Kalau tidak dong tuntut. Jangan sedikit pun katakan amin atau menyembah kepada orang-orang yang sudah tersesat, tidak boleh. Karena nanti dijaga. Jadi harus di situ ada jaga kekudusan betul-betul. Haleluya. Setan dia bilang begini, kami semua dari surga baru kita diusir keluar. Manusia tidak boleh masuk ke surga. Manusia yang terutama yang dosa. Di situ ada pedan, pintu pedan, pintu singa dijaga semua. Haleluya. Nah itu nanti lah cerita kita masuk ke yang tadi burung buas dari timur itu sudah. Haleluya. Jadi jangan salah tafsir. Ada orang yang nada bilang, oh burung buas itu kamu Garuda, jadi kamu hormati Garuda itu. Nah, itu politik sudah masuk dalam. Itu politik sudah masuk dalam. Nah, jadi hati-hati. Banyak hamba Tuhan yang keluar dengan dia punya cara-cara mempengaruhi orang Papua. Kamu orang Papua hati-hati. Iya. Jangan kamu terlalu percaya dengan orang Barat kah, orang-orang Indonesia kah, Barat sana. Tuhan sedang buka rahasia-rahasia itu semua di atas Papua. Makanya ISK-nya bilang begini. Baik orang datang yang pengetahuan kah, marifat kah, pardon bangun Papua ini, Tuhan tidak akan dapat. ISK-nya bilang, Tuhan berbicara lewat dia. Dia bilang begini, nanti orang Papua itu bangkit sendiri baru menyatakan itu dan bangun diri sendiri. Karena dia baru dia bikin buku tentang kota emas tuh.
Di balik pintu gerbang emas itu, di baliknya itu ada kota emas. Mau masuk ke sana itu ada Tommy dan Regi. Regi dia mau masuk duluan tidak bisa. Regi harus pergi panggil Tommy. Tommy itu siapa? Itu sudah tadi burung buas dari timur, burung nasar tadi. Itu sudah orang-orang Papua yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam peperangan rohani. Haleluya. Jadi mari kita orang Papua setelah kita jelaskan begini, buka mata baik-baik, lihat, dengar. Mana bunyi perang dari arah mana bergerak? Oh, dari Lembah Yosapat pokoknya. Oh, bunyi Lembah Yosapat. Lembah Yosapat itu di dalam roh ada di mana? Pokoknya kayak Waiko. Oh, di Nabire. Di Tigi, Mewo, Papua. Oh, di Tage. Oh, dong ada bergerak di orang-orang doa yang sedang bergerak dari arah tempat matahari naik dari tanah Papua. Haleluya. Mereka ini sudah Tuhan pakai dorang. Haleluya. Salam. Saudara terkasih. Haleluya. Jadi saya rasa sudah kita mengerti. Jadi waktu kita berdoa itu, namun itu bukan satu saja. Dibilang nanti satu orang. Tidak, bukan satu orang. Itu kesatuan. Yesus adalah kepala barisan. Sedangkan satu kesatuan yang di dalamnya itu ada serdaru Tuhan, pasukan Tuhan yang ada lengkapi dengan mata, dengan hidung, dengan tangan, dengan kaki, semua lengkap. Jadi masing-masing sudah bergerak di masing-masing karunia jawatan. Baik yang dari Kaimana, dari Serui, dari Biak, dari Manokwari, dari Jayapura, dari Sarmi, dari Nabire, dari Deya Dogia Pandiai, dari Jayapura. Haleluya, kita bergerak bersama-sama. Haleluya. Itu yang sebenarnya yang sesungguhnya saudara-saudara terkasih itu yang bisa kita sampaikan. Haleluya. Bapak yang mulia, kami mengucap syukur memuji Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Bapak telah membukakan rahasia ini. Dan sekarang kami sudah tahu. Sekarang orang Papua akan mengikuti ini dan mereka akan tahu. Haleluya. Kuatkan iman, kasih pengharapan dan kepercayaan orang-orang Papua asli terhadap firman yang sedang Tuhan sendiri bukakan kepada kami. Sehingga semakin kesatuan dan semakin orang percaya, semakin orang Papua semakin percaya akan pekerjaan Roh Kudus dan semua pewahyuan hikmat yang sedang dibukakan dan sedang kami beritakan, sehingga semakin banyak, sehingga pemulihan itu semakin dipercepat sesuai dengan Lukas Wahyu kita Rasul 3:21 dan juga Roma 8:18 sampai dengan 31. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Kami juga berdoa Bapak, setiap apapun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang melawan kekuatan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menaklukkannya di bawah telapak kaki Yesus Amasia Adonai. Yang percaya firman Tuhan yang kami sampaikan, firman Tuhan yang keluar bagaikan api untuk membakar martel yang menembus bukit batu. Firman Tuhan keluar bagaikan air untuk membersihkan. Firman Tuhan akan keluar bagaikan obat untuk menyembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.